Halo semua, saya Guntur Sulaksono, narator pengisi suara audiobook. Berawal dari sebuah artikel yang menyatakan betapa rendahnya minat baca di Indonesia, maka saya membangun sebuah channel yang khusus mempersembahkan buku audio berbahasa Indonesia. Harapan saya agar kita semua mendapatkan kemudahan dalam hal belajar serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Selamat mendengarkan. Revolusi biologi molekuler, dari penemuan DNA hingga era genetika modern. Penemuan struktur DNA pada tahun 1953 oleh James Watson dan Francis Crick memicu revolusi di bidang biologi molekuler. DNA atau asam deoksiribonukleat membawa informasi genetik yang menentukan sifat biologis setiap organisme. Kemajuan dalam pemahaman DNA ini membuka pintu bagi biologi molekuler sebagai disiplin ilmu yang mempelajari proses-proses molekuler yang terjadi di dalam sel, termasuk bagaimana informasi genetik diterjemahkan menjadi fungsi biologis. Dalam buku The Gene: An Intimate History, Siddhartha Mukherjee menjelaskan perjalanan biologi molekuler dan bagaimana penemuan-penemuan kunci mengubah pemahaman kita tentang kehidupan. Artikel ini akan menyoroti beberapa aspek penting dari revolusi biologi molekuler, dari awal penemuan DNA hingga dampaknya pada genetika modern dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Pembahasan pertama, awal biologi molekuler. Penemuan struktur DNA. DNA pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh seorang ahli biokimia Swiss, Friedrich Mischer. Tetapi pada saat itu, peran dan struktur molekul ini belum sepenuhnya dipahami. Baru pada pertengahan abad ke-20, melalui kerjasama dan penelitian yang intensif, para ilmuwan mulai mengerti bahwa DNA adalah pembawa informasi genetik. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick bersama dengan data penting dari difraksi sinar X yang diambil oleh Rosalind Franklin berhasil mengidentifikasi bahwa DNA memiliki struktur heliks ganda. Struktur ini menunjukkan bahwa DNA terdiri dari dua untaian yang saling melilit satu sama lain. Masing-masing terdiri dari pasangan basa nitrogen, adenin dengan timin, dan guanin dengan sitosin. Urutan basa-basa ini membentuk kode yang digunakan oleh sel untuk memproduksi protein, yang pada gilirannya menentukan fungsi dan karakteristik biologis organisme. Signifikansi struktur heliks ganda. Penemuan heliks ganda DNA bukan hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi genetik diwariskan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat disalin secara akurat selama pembelahan sel. Setiap kali sel membelah, untaian DNA terpisah dan masing-masing berfungsi sebagai template atau membentuk untaian baru. Hal ini memastikan bahwa setiap sel baru menerima salinan identik dari informasi genetik yang ada dalam DNA induknya. Pembahasan kedua, sentral dogma dalam biologi molekuler. Aliran informasi genetik. Konsep dasar dalam biologi molekuler yang dikenal sebagai sentral dogma diperkenalkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Sentral dogma ini menjelaskan bagaimana informasi genetik mengalir dalam organisme hidup. DNA menuju RNA menuju protein. DNA atau transkripsi. Informasi genetik dalam DNA pertama kali ditranskripsi menjadi RNA atau asam ribonukleat, yang merupakan molekul perantara. RNA atau translasi.
RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui proses yang disebut translasi. Protein-protein inilah yang menjalankan fungsi biologis dan menjadi blok pembangun utama dalam tubuh organisme. Sentral dogma ini menjadi fondasi bagi biologi molekuler, menjelaskan bagaimana gen, sekuens DNA spesifik dapat mengekspresikan karakteristik tertentu dalam organisme. Misalnya, gen untuk warna mata akan diterjemahkan ke dalam protein tertentu yang menghasilkan pigmen warna pada mata. Pembahasan ketiga, era teknologi rekayasa genetika, manipulasi DNA. Dengan penemuan enzim restriksi pada 1970-an yang berfungsi seperti gunting molekuler untuk memotong DNA pada titik tertentu, ilmuwan memperoleh kemampuan untuk mengedit DNA. Ini memulai era baru dalam biologi molekuler dan genetika, memungkinkan manipulasi genetik yang akhirnya mengarah pada pengembangan teknologi rekayasa genetika. Salah satu teknologi yang paling terkenal adalah CRISPR, Cas9, yang memungkinkan ilmuwan untuk memotong dan mengedit DNA dengan presisi yang tinggi. CRISPR, Cas9 tidak hanya mempercepat penelitian genetika, tetapi juga membuka potensi pengobatan baru untuk berbagai penyakit genetik yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan. Contoh aplikasi rekayasa genetika. 1. Pengobatan genetik. Dengan teknologi seperti terapi gen, ilmuwan dapat memasukkan, mengubah, atau memperbaiki gen yang cacat pada pasien untuk mengobati penyakit genetik seperti fibrosis kristik dan anemia sel sabit. 2. Pertanian rekayasa genetik juga diterapkan di bidang pertanian untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Ini membantu meningkatkan ketahanan pangan di berbagai negara. Contoh ketiga, penelitian medis. Ilmuwan kini dapat menciptakan model genetik hewan untuk mempelajari berbagai penyakit yang memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam tentang penyebab dan potensi perawatan penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Pembahasan keempat, bioteknologi modern, genomik dan pemetaan gen. Pada akhir abad ke-20, muncul proyek ambisius bernama Proyek Genom Manusia, Human Genome Project, yang bertujuan untuk memetakan seluruh urutan DNA dalam genom manusia. Proyek ini yang berlangsung dari 1990 hingga 2003, berhasil mengidentifikasi lebih dari 20.000 gen dalam DNA manusia. Hasil dari proyek ini membuka pintu bagi berbagai aplikasi di bidang kesehatan, forensik, antropologi, dan ilmu lainnya. Dampak pemetaan genom. Dengan pemetaan genom, para ilmuwan memiliki akses ke informasi yang sangat penting tentang predisposisi genetik terhadap berbagai penyakit, seperti kanker, diabetes, dan gangguan mental. Ini memungkinkan pendekatan medis yang lebih personal atau yang dikenal sebagai medis presisi, di mana pengobatan dapat disesuaikan berdasarkan profil genetik seseorang. Pemetaan genom juga membantu perkembangan genetika di bidang lain, seperti forensik untuk identifikasi individu berdasarkan sampel DNA, antropologi untuk melacak migrasi populasi, dan penelitian evolusi. Pembahasan kelima, tantangan dan etika dalam revolusi biologi molekuler. Kemajuan di bidang biologi molekuler juga menimbulkan berbagai tantangan etika yang signifikan. Misalnya, teknologi pengeditan gen seperti CRISPR membuka kemungkinan untuk mendesain bayi dengan sifat genetik yang diinginkan, seperti kecerdasan atau kekuatan fisik.
Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kita harus mengubah atau mengedit sifat biologis manusia. Beberapa isu etika yang sering dibahas meliputi, isu pertama yaitu desain genetik. Apakah manusia berhak mengedit gen pada embrio untuk meningkatkan karakteristik tertentu? Isu etika yang kedua, kepemilikan data genetik. Dalam era genomik, data genetik seseorang menjadi sangat bernilai. Bagaimana kita bisa melindungi privasi individu? Isu etika yang ketiga, akses terhadap terapi genetik. Terapi genetik yang mahal bisa memperlebar kesenjangan antara orang yang mampu membayar dan yang tidak, menimbulkan ketidakadilan sosial. Kesimpulannya adalah, revolusi biologi molekuler telah mengubah pemahaman kita tentang kehidupan dari level molekuler hingga genetik. Penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick menandai titik awal dari perjalanan ini, yang kemudian berkembang pesat melalui konsep sentral dogma, teknologi rekayasa genetika, dan pemetaan genom. Dampaknya dari revolusi ini telah dirasakan di berbagai bidang, termasuk kedokteran, pertanian, dan forensik. Namun, seperti halnya kemajuan besar lainnya, revolusi biologi molekuler juga datang dengan tantangan besar, khususnya dalam aspek etika. Seiring kita melangkah ke masa depan yang semakin dikuasai teknologi genetika, penting bagi kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap inovasi ini, memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa menimbulkan resiko atau ketidakadilan. Terima kasih dan bersambung ke bagian selanjutnya.